Iya, itu tadi dia pertanyaannya pemirsa, apakah kemudian proses perdamaian ini realistis untuk diwujudkan di tanah Palestina mengingat kondisi saat ini Israel masih terus menggempur Gaza hari per hari. Ya, kami akan langsung membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan dua narasumber yang telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Mas Muhammad Syahroni Rofi'i yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam Mas Syahroni. Selamat malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Sama-sama. Kasih. Kemudian di sebelahnya sudah ada Mas Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Selamat malam Mas Hasib. Malam Mbak Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya izin ke Mas Syahroni terlebih dahulu. Mas Syahroni, pertanyaan yang sama. Tadi kita ketahui bahwa hari ini Israel terus menggempur Gaza, padahal sejak 10 Oktober sudah disepakati adanya gencatan senjata sekalipun baru tahap pertama, begitu ya. Anda melihat siapa sebenarnya yang memicu eskalasi ini? Ya sebetulnya ini kan gencatan senjata gitu ya. Jadi artinya ceasefire itu bukan sesuatu yang permanen begitu. Dan kebetulan begitu gencatan senjata kali ini dimediatori oleh Amerika begitu. Dan disaksikan oleh Turki, Qatar dan Mesir. Disaksikan oleh paling tidak ada 20 negara yang terlibat di situ. Ada negara-negara besar juga, ada termasuk Perancis, Indonesia. Inggris dan termasuk Indonesia. Nah, yang saya lihat di sini adalah ada 20 poin yang disepakati di Sharm el-Sheikh di Mesir begitu. Intinya Trump ini ingin ada perdamaian jangka panjang di Timur Tengah. Jadi setelah peristiwa Oktober, 3 Oktober itu perjanjian yang ada di Mesir kemarin itu untuk menegaskan bahwa segini banyak negara yang terlibat, kita berharap gencatan senjata ini menjadi awal untuk perdamaian jangka panjang di Timur Tengah, kan begitu. Permanen begitu. Permanen begitu. Nah, kemudian setelah kan perjanjian itu 23 sekitar pertengahan Oktober. Betul. Sekarang bulan November. Jadi implementasinya yang bermasalah sekarang ini gitu ya, di mana kita melihat bahwasanya Israel masih melakukan pelanggaran-pelanggaran. Belum ada 1 bulan. Belum ada 1 bulan gitu ya. Jadi pertama misalkan ada peristiwa ketika para petani Palestina ingin memanen olive oil gitu ya, zaitun, itu dihadang oleh pasukan Israel begitu ya. Kemudian yang berikutnya ada komitmen truk bantuan masuk di kisaran 200, tetapi yang masuk hanya 1/4-nya begitu. Artinya Israel ini tidak mengikuti apa yang menjadi kesepakatan bersama. Ini menunjukkan sebetulnya bahwa Israel tidak benar-benar mendengarkan Amerika. Kemudian ini juga menjadi masalah bagi implementasi perjanjian yang di Mesir gitu ya. Setelah ada pelanggaran ini, terus siapa yang bertanggung jawab? Ya, itu masalah kan begitu. Betul. Karena di sisi lain kan Hamas sudah mengatakan kami sudah merilis sandera yang diminta, tetapi di sisi lain dia masih menyerang. Betul. Artinya Israel tidak bisa dikendalikan oleh para pihak tadi gitu. Saya kira itu masalahnya. Oke, baik. Saya ke Mas Hasib. Mas Hasib, kalau kita mendengar apa yang kemudian disebutkan oleh tentara IDF begitu mengatakan bahwa Hamas ini tidak sesuai dengan kesepakatan berkaitan dengan pertukaran sandera, kemudian juga menyerang di wilayah Rafah yang menyebabkan sejumlah tentara Israel ini meninggal dunia begitu, bahkan warga di sana. Ini kondisi di Gaza sebenarnya seperti apa dengan tudingan-tudingan Israel ini? Iya, sebenarnya pertanyaan Mbak Tiara tadi nyambung dengan pertanyaan pembuka tadi ya. Betul. Yang cukup tajam menurut saya, yaitu sejauh mana masih realistis perdamaian di Timur Tengah. Atau kalau saya geser menjadi lebih lapangan, fungsional di lapangan, sejauh mana para mediator masih komitmen untuk menegakkan perdamaian di Timur Tengah. Kenapa saya katakan begitu? Karena sebenarnya dari awal kita tahu Gaza dengan Israel dan Hamas ini terutama mereka belum pernah mengaku kalah sampai hari ini. Dan mereka sebenarnya maunya masih perang total untuk saling mengalahkan satu sama lain. Artinya kalaupun terjadi gencatan senjata yang diumumkan semenjak tanggal 8, tanggal 9 Oktober kemarin dan berlaku efektif per tanggal 10 Oktober hari Jumat siang waktu Israel itu kan sebenarnya sebuah paksaan yang coba dilakukan oleh para mediator. Tadi disampaikan terutama Amerika, ada tambahan Turki atau saya menyebutnya sebagai G8M, yaitu negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim termasuk Indonesia, Pakistan yang
berkumpul di Amerika waktu itu bersama Trump. Nah kalau kita baca dalam konteks itu, maka sebenarnya dari awal para pihak di Timur Tengah, terutama Israel dan mungkin Hamas juga pada tahap tertentu masih mau berperang. Cuman kalau bagi Hamas karena dampaknya udah begitu luar biasa kepada warga Palestina, bagi Israel karena Trump juga sampai sedemikian rupa, bayangkan Trump sampai turun langsung ke Tel Aviv, dan bukan hanya Trump, unsur-unsur simbol pimpinan Amerika juga diturunkan, datang langsung ke, bukan diturunkan, diberhentikan, maksud saya turun digerakkan gitu ya? Digerakkan ke Israel, termasuk wakilnya Trump, lalu kemudian Witkoff, lalu menantunya, sampai sekarang itu silih berganti. Nah artinya apa? Saya melihat sebenarnya Trump dan Amerika punya keinginan bahkan komitmen untuk menjaga Israel tidak melakukan pelanggaran. Baik, tapi kalau kita berbicara mengenai pelanggaran yang saat ini terjadi, Mas Hasib, ini siapa duluan sebenarnya dengan kondisi saling tuding ini ya antara Hamas dan juga Israel? Nah itu masuk ke persoalan kelemahan menurut saya yang mestinya diperkuat, yaitu tidak adanya atau tidak berfungsinya mediator sebagai pengadil bagi kedua belah pihak ini. Kalau ditanya siapa, itu kan akhirnya menjadi klaim. Israel menganggap bahwa peristiwa di Rafah itu adalah dilakukan oleh katakanlah Hamas. Padahal dalam logika umum nggak mungkin uang itu dikuasai oleh Hamas. Dikuasai oleh Israel. Bagaimana Hamas bisa masuk di situ? Dan Israel, Hamas tidak pernah mengakui terlibat di situ. Tapi lagi-lagi karena tidak ada pihak yang bisa menjadi pengadil di sini, ini menjadi adu klaim, masing-masing pihak adu. Nah, yang menjadi kabar buruk menurut saya, kalau mediatornya lepas dari komitmen untuk menjadi wasit di tengah. Nah oleh karena itu ada kabar gembira, perkembangan terbarunya besok Senin di Turki itu akan berkumpul menteri-menteri luar negeri G8 ini. Jadi bagaimana G8M ya, bagaimana agar mengambil peran. Tapi sekali lagi ini jangan dijadikan momen untuk mediator pun belah dua, satu memihak kepada Israel yaitu Amerika, satu memihak kepada katakanlah Hamas, dalam hal ini Palestina. Kalau ini formulanya, lagi-lagi kita tidak akan menemukan mediator yang menjadi pengadil bagi kedua. Yang kita butuhkan hari ini adalah pengadil bagi kedua belah pihak. Kalau Israel salah, salahkan itu salah. Tahan, kalau perlu hukum. Kalau Hamas memang diduga terlibat, tunjukkan di mana bukti keterlibatannya. Secara transparan begitu ya. Secara transparan. Nah ini yang belum dilakukan sampai sekarang. Kalau secara diplomasi begitu ya Mas, melihat saat ini kondisinya Israel menyalahkan Hamas, Hamas menyalahkan Israel, sebenarnya siapa yang dominan untuk mengatur narasi ini Mas, dari yang Anda lihat? Ya sebetulnya ini kelemahan dari gencatan senjata ini gitu ya. Jadi kenapa misalnya Amerika itu tidak menggunakan mekanisme Security Council, Dewan Keamanan, padahal kan dia yang paling kuat di sana, dia yang bisa mengusulkan agar Dewan Keamanan PBB melakukan rapat mendadak untuk mendamaikan Hamas dan Israel, kan begitu. Tetapi justru Trump memilih jalur perdamaian di Mesir dengan mengundang para pihak begitu, walaupun yang terlibat itu negara-negara besar juga begitu ya, ada 20 negara di situ, ada komponen yang beragam begitu. Kalau kita bicara diplomasi kan itu yang paling efektif gitu ya, seperti Security Council mendamaikan Israel Libanon pada tahun 2006 begitu. Israel dan Libanon itu kan berperang, tapi kemudian ada mandat, ada perintah dari Dewan Keamanan PBB bahwa dua pihak harus berdamai, kemudian PBB mengirimkan peacekeeping force. Nah, jadi 2006 itu menjadi titik awal para pihak ini dilerai, ya, Hizbullah dan Israel dilerai sejak tahun 2006 dan berlanjut sampai sekarang. Termasuk pasukan kita di sana. Jadi TNI yang bertugas menjaga perdamaian itu ada di Libanon sejak tahun 2006 sampai sekarang, ya, kontingen Garuda begitu. Mestinya saya pernah mengusulkan supaya ada blue line antara Israel dengan Gaza, Israel dengan Palestina. Jadi di tengah-tengah itu nanti ada pasukan penjaga perdamaian. Kalau seperti itu kan para pihak ini bisa ini ya, apa namanya, melihat bahwa yang melerai ini adalah internasional, sehingga tidak ada sentimen si A adalah negara muslim, si B non muslim dan seterusnya. Artinya kembali ke konteks tadi, dalam konteks hari ini begitu, mestinya PBB bisa menjadi apa namanya, maju terdepan, karena yang diusulkan itu kan ISF,
International Stabilization Force. Kemudian siapa nanti yang menjadi bagian dari ini, kan begitu. Kan kalau PBB ketika dia ingin mendeploy peacekeeping force sudah jelas begitu. Siapa yang akan dikirim, berapa jumlah pasukan, begitu. Ada identifikasi. Betul. Kalau sekarang ini kan Israel sudah mengeluarkan persyaratannya sendiri nampaknya, begitu untuk siapa saja yang bisa masuk ke zona merah dan juga termasuk di Israel maupun juga Gaza, begitu ya. Menarik sekali, nanti saya juga akan ke Mas Hasib ya, menanyakan berkaitan dengan situasi seperti ini seharusnya apa hal utama yang harus diperhatikan agar gencatan senjata ini tidak hanya angin lalu semata dan tetap akan bisa terwujud untuk Gaza begitu ya. Tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Mas Hasib, kita lanjutkan perbincangan yang tadi sempat terputus. Sebenarnya kalau kita melihat kondisi saat ini, apa syarat yang paling utama jika memang kita menginginkan gencatan senjata atau ceasefire itu tetap berlangsung dan diwujudkan, Mas? Syaratnya dari awal sampai sekarang tidak berubah, yaitu soliditas daripada para mediator. Jadi mediator ini harus menyulitkan diri, mempersering koordinasi, pertemuan untuk kemudian bisa mengontrol. Sebenarnya sekali lagi saya baca dari awal itu ada kehendak baik dari pemerintahan Trump, paling tidak Amerika untuk betul-betul mengontrol Israel ini. Tapi Netanyahu ini bukan orang yang mudah untuk dikontrol. Bahkan ketika pasukan atau elit-elit Amerika pada turun ke Israel, itu timbul wacana atau kesan bahwa Israel sedang dijadikan sebagai negeri boneka atau negara pisang yang itu dikontrol oleh Amerika, karena Amerika yang menentukan. Lalu itulah kemudian konteks yang kemudian Benjamin Netanyahu mengatakan Israel tidak butuh izin siapapun untuk menyerang Gaza kalau Gaza dianggap mengancam. Nah, artinya apa? Israel merasa dikekang oleh Amerika dan dia tidak mau ini dikesankan begitu, karena itu dia mengambil aksi untuk melakukan ini semua. Nah, yang menjadi persoalan ketika betul-betul Israel melanggar, ini Trump tidak konsisten dengan posisinya sebagai mediator karena justru membela dan membenarkan Israel. Nah, inilah yang sampai sekarang Israel tidak pernah betul-betul bisa mengikuti ketentuan hukum dunia internasional karena seakan-akan hukum manapun bisa dia lawan. Nah, menurut saya kita harus punya komitmen, punya itikat yang sama bahwa tidak ada orang di atas hukum. Itu prinsip peradaban modern. Tidak boleh ada bangsa di atas hukum. Kita ini diatur oleh hukum. Nah, kalau kemudian Israel dibiarkan dengan cara begini, maka sama dengan kita mempersilahkan Israel untuk berada di luar hukum. Dan kalau sudah berada di luar hukum, yaitu yang saya bilang seakan-akan kita hidup di abad pertengahan kembali ini, di mana yang kuat yang berkuasa dan sekali lagi kita terlepas daripada cita-cita kehidupan modern ini. Nah, oleh karena itu kalau dikembalikan ke pertanyaan tadi, bagaimana caranya? Nah, kita sambut baik rencana pertemuan besok ini dan kembalikan kepada komitmen awal, siapa yang melakukan pelanggaran maka harus ditindak setegas-tegasnya, tahan sekuat-kuatnya agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan untungnya menurut saya ini yang cukup menguntungkan, sampai hari ini saya baca Hamas juga tidak terprovokasi. Bahkan laporan terbaru pertemuan Hamas dengan perwakilan Turki, itu Hamas tetap komitmen untuk mengembalikan sisa sandera meninggal. Per hari ini diberitakan hanya kurang lebih 11 orang dari yang belum dikembalikan ke Israel. Nah, artinya apa? Dari tanggal 10 sampai sekarang awalnya 28 belum kembali, sekarang sudah menjadi 11. Itu artinya kabar baik bahwa ada komitmen yang bisa ditunjukkan oleh Hamas atau oleh Palestina untuk bisa mengembalikan sandera-sandera meninggal dari pihak Israel. Baik, Mas Sharon nih, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Mas Hasib juga, bahwa penting sekali komitmen dari para mediator ini dan juga sinergitas begitu ya. Berdasarkan tanda tangan ataupun juga KTT yang dilakukan sebelumnya, disaksikan oleh sejumlah negara, disetujui bahkan termasuk Indonesia, dengan adanya pelanggaran yang terjadi, secara diplomasi apa yang bisa dilakukan oleh para negara yang sudah menyetujui ini untuk setidaknya bisa dikatakan memberi teguran kepada para mediator, termasuk dalam hal ini adalah Amerika, untuk meluruskan kembali tujuan ceasefire ini? Ya, tentu di dalam kesepakatan di Mesir begitu kita bisa menyebut Inggris dan Prancis itu sebagai negara kuat yang bisa menekan begitu, karena dua negara ini kan adalah anggota Dewan Keamanan begitu, dan secara pengaruh mereka adalah sangat berpengaruh di Eropa. Apalagi kan kecenderungan di Eropa itu sekarang rata-rata begitu memberi dukungan kepada Palestina begitu dan mengecam Israel begitu. Artinya negara-negara Eropa itu berada dalam posisi begitu bahwa
peradaban modern itu tidak boleh ada yang namanya genosida, begitu ya. Jadi jangan sampai ada pengulangan Holocaust. Jadi di satu sisi Israel itu mengkampanyekan jangan ada antisemitisme di Eropa, begitu. Tapi di sisi lain dia seolah-olah mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Nazi di masa lalu, begitu. Apa bedanya Anda dengan Nazi, kan misalkan kalau sudah seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam gencatan senjata yang dimediatori oleh Trump, begitu, kan ada 20 poin, begitu. Dan 20 poin itu saya kira berharap ada perdamaian abadi di sana, begitu. Jadi misalkan kalau kita lihat misinya itu kan sebetulnya ingin menghapus atau menetralisir Gaza dari anasir Hamas, gitu. Jadi sampai pada titik di mana Gaza itu harus clear dari unsur Hamas, gitu. Jadi orang hidup damai, kemudian nanti polisi dilatih untuk menciptakan ketertiban, begitu, dan ada ISF tadi, gitu. Nah, pada akhirnya ketika 20 poin itu disepakati, harapannya kan perdamaian di kawasan itu tercipta, begitu. Karena kalau letupan api di Israel Palestina ini meletus terus, lingkungan sekitarnya juga akan terus bergejolak. Maka dari itu kan negara-negara di Timur Tengah ini berharap ada perdamaian yang abadi di sana, begitu, sehingga orang bisa hidup berdampingan, hidup damai. Tetapi di sisi lain kelihatannya gitu di pemerintahan Netanyahu itu narasi yang muncul itu adalah lanjutkan peperangan sampai Hamas ini benar-benar bersih, gitu ya. Jadi pada titik itu menjadi persoalan. Nah, sehingga tentu di sini kita berharap negara-negara Muslim juga ya. Pertama tentu tadi dari sisi Eropa, begitu, ya, Inggris dan Prancis bisa menekan lebih keras lagi. Di sisi lain negara-negara Muslim juga saya kira melakukan hal yang sama, mengembargo secara ekonomi kalau Israel terus melakukan hal yang sama, karena tidak mungkin Israel bisa survive tanpa ada tetangga di Timur Tengah. Jadi bayangkan kalau Jordan, Uni Emirat, Qatar dan lain-lain mengisolasi Israel, mereka pasti akan berpikir. Ya, setidaknya itu langkah-langkah yang bisa dilakukan, begitu ya. Saya ke Mas Hasib. Mas Hasib, kalau Anda melihat seberapa meningkat sebenarnya tekanan-tekanan dari negara-negara dengan adanya pelanggaran yang dilakukan Israel saat ini, dan kembali lagi pertanyaannya, seberapa mungkin sebenarnya perdamaian di tanah Palestina ini bisa terwujud menurut Anda? Tekanannya menurut saya masih cukup relatif ya, belum begitu kuat. Justru menurut saya tadi disampaikan Eropa oleh Mas Roni, saya malah menyebut dua, yaitu Indonesia dan dan Arab Teluk. Kenapa saya sebut Indonesia? Karena kita lihat Trump ini sudah begitu terpengaruh dengan Presiden Prabowo. Bagaimana beliau sering berkutip di Malaysia kutip, kemudian di Mesir juga kutip, di mana-mana kutip. Nah, artinya apa? Ini ada kedekatan yang terbangun, dan inilah menurut saya peran yang bisa diambil oleh Presiden kita untuk kasih masukan yang benar kepada Trump, agar sekali lagi Israel ini bisa diberikan masukan juga yang benar. Jangan terus didorong untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Dan yang kedua menurut saya yang paling berperan adalah Teluk. Katakanlah mulai dari Qatar sampai Arab Saudi. Kenapa? Karena mereka yang pegang uang, mereka yang pegang minyak. Dan logika yang digunakan, diterima oleh Trump adalah logika uang dan logika minyak. Jadi itu harus disampaikan kepada Trump bahwa kalau Israel terus seperti ini mengancam minyak dunia, mengancam keuangan dunia, ekonomi dunia, dan itu akan merugikan kita semua. Nah, dan saya berharap nanti lewat penguatan seperti ini maka perdamaian yang ada sekarang bisa dipertahankan, dan yang disebut sebagai perdamaian abadi bisa diwujudkan. Itu yang juga kita harapkan semuanya. Begitu ya Mas Hasib ya. Apa yang kemudian ini sudah direncanakan segera terwujud agar Gaza Palestina tidak lagi dihantui oleh penjajahan, begitu. Terima kasih banyak Mas Hasib dan juga Mas Syahroni telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam dan juga memberikan perspektifnya yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi.